Tutorial cara menggunakan paper.id. Sini kita bisa membuka menu paper.id menggunakan browser ataupun Chrome. Di sini kita bisa ketik paper.id dan terbuka platform daripada paper.id. Maka kita bisa klik coba sekarang gratis. Setelah itu kita bisa daftar menggunakan email dan nama lengkap daripada pengguna. Maka kita klik daftar dan kita masukkan alamat email kita. Di sini saya masukkan alamat email saya dan nama lengkap daripada pengguna. Selanjutnya kita klik daftar dan klik lanjutkan. Nah, setelah itu kita bisa tulis kata sandi sesuai yang kita mau. Kita bisa ulangi kata sandinya. Selanjutnya kita klik atur kata sandi. Ini sudah masuk ke informasi akun. Nah, di informasi akun ini kita bisa menuliskan nama lengkap, nomor telepon dari pengguna, dan peran pengguna di perusahaan. Untuk pilihan peran di perusahaannya sendiri itu ada owner, keuangan, admin, dan marketing. Di sini saya memilih owner atau pemilik usaha, dan setelah itu saya klik selanjutnya. Nah, di sini muncul masukkan kode verifikasi, di mana kode verifikasi ini sudah masuk ke nomor telepon yang sudah kita ketik tadi. Selanjutnya kita tulis kode verifikasinya. Nah, di sini untuk tahap kedua kita akan mengisi informasi dari perusahaan. Di sini kita bisa klik badan usaha. Untuk badan usaha di sini kita bisa pilih badan usaha apa yang kita punya. Di sini saya tulis badan usaha perorangan. Selanjutnya di sini kita bisa isi nama perusahaan yang kita punya. Di sini saya mengisi nama perusahaan yang saya punya, Abian, dan kita bisa pilih bisnis apa yang kita miliki. Di sini saya akan membuat bisnis yang saya miliki itu bisnis makanan dan minuman. Maka kita akan pilih di listannya bisnis makanan dan minuman. Nah, setelah kita pilih bisnis makanan dan minuman, maka kita akan pilih jumlah karyawan yang kita miliki. Di sini saya membuat 1 sampai dengan 15 karyawan. Maka saya klik OK. Selanjutnya, di sini siapakah tipikal klien Anda? Di sini saya pilih dan saya checklist pemilik usaha kecil hingga menengah atau UMKM. Dan saya klik mulai gunakan paper.id. Selanjutnya kita sudah masuk ke menu dashboard. Pada paper.id sudah terlihat ada beberapa fitur yang nantinya akan saya jelaskan. Selanjutnya untuk yang pertama itu ada dashboard, di mana di dalam dashboard ini ada pengguna atau profil daripada pengguna. Di sini profil itu sudah saya isi sebelumnya. Dan setelah itu ada menu perusahaan. Nah, untuk profil daripada perusahaan ini juga sudah saya isi sebelumnya, cuman ada beberapa yang belum diisi. Ketika perusahaan itu memiliki nomor NPWP atau website, maka kita isi. Dan di sini kita juga mengisi alamat daripada perusahaan. Bisa tulis alamat dari perusahaan, di mana alamatnya itu Jalan Iskandar Muda Blankpase. Selanjutnya untuk provinsi dari perusahaan itu Provinsi Aceh, dan kotanya itu kita bisa tulis Langsa. Maka akan muncul kota Langsa. Selanjutnya untuk negaranya itu kita bisa tulis negara Indonesia. Dan setelah datanya sudah diisi, maka kita klik simpan. Nah, untuk bank kita bisa isi juga nama bank dan nomor rekening bank yang perusahaan itu punya, serta logo dan tanda tangan dan langganan.
Selanjutnya kita akan masuk ke fitur mitra. Nah, fitur mitra di sini berfungsi untuk mengetahui siapa saja supplier, klien, dan supplier yang perusahaan itu miliki. Nah, untuk itu saya akan memberikan contoh bagaimana cara menambahkan klien. Nah, kita klik klien, selanjutnya di sini ada nomor mitra, nama klien. Nah, di sini saya buat nama kliennya itu admin. Dan untuk emailnya itu bisa dikosongkan. Selanjutnya untuk nomor telepon itu wajib diisi, dan setelah diisi kita klik simpan. Nah, setelah itu di sini kita juga bisa menuliskan nomor rekening dari klien, alamat, dan lain-lain, website dan sebagainya. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa data daripada mitra klien dari perusahaan ini sudah dibuat. Dapat dilihat ini merupakan data klien yang sudah saya tambahkan tadi. Selanjutnya saya akan menambahkan data supplier dari perusahaan. Di sini untuk nomor mitranya itu nomor 2, untuk nama daripada suppliernya itu saya buat Grosir Amanah. Emailnya saya kosongkan, dan untuk nomor telepon penggunanya itu saya masukkan. Setelah itu saya klik simpan. Nah, di sini kita juga bisa mengisikan nomor rekening, alamat dari supplier, dan lain-lain. Nah, setelah itu saya klik simpan dan sukses. Selanjutnya bisa dilihat bahwasanya untuk data daripada supplier dan klien sudah muncul di mitra. Setelah sudah kita isi, maka di sini dapat dilihat ada fitur penjualan, pembelian, digital payment, stok, dan produk. Nah, sebelum kita masuk ke fitur penjualan, maka kita harus membuat dulu lisan produk yang kita jual itu di produk. Nah, di sini sudah saya buat untuk nama produknya itu seblak dengan deskripsi produknya itu 250 gram, dan untuk per piecesnya itu dengan harga beli 20.000 dan harga jual 25.000. Maka track stoknya itu harus kita on-kan karena berfungsi untuk agar stok daripada produk yang kita jual ini masuk dalam daftar list stok. Nah, di sini kita buat lokasi gudangnya itu stok. Setelah itu jumlah persediaan awalnya itu saya buat 150 pieces, dan harga pokok penjualannya itu 3 juta. Ini merupakan data-data yang sudah diisi untuk produk seblak. Di sini juga bisa memasukkan foto dari produk seblak yang perusahaan itu miliki. Di sini saya masukkan foto dari produk seblak. Selanjutnya, setelah data sudah terisi semua, maka saya akan klik simpan. Daftar list produk seblak itu sudah masuk ke dalam daftar list produk. Nah, setelah itu saya akan memasukkan produk kedua, yaitu basreng, di mana untuk deskripsi produknya itu 250 gram per pieces. Setelah itu klik OK, dan untuk harga belinya 10.000 per pieces, serta untuk harga jualnya itu 15.000 per pieces. Sama dengan produk pertama sebelah, di sini juga mengaktifkan track stoknya agar masuk ke dalam daftar list stok. Untuk jumlah persediaan awalnya itu 150 pieces, dan harga pokok penjualannya itu 2.500.000. Dan kita juga bisa masukkan gambar dari produk seblak ini. Nah, setelah dimasukkan gambar dari produk basreng, maka kita akan klik simpan.
Untuk produk basreng dan seblak yang sudah kita list di produk tadi sudah dapat dilihat, dimana untuk basreng sendiri ini merupakan data yang valid yang sudah kita isi sebelumnya. Selanjutnya begitu juga untuk seblak, ini juga merupakan data yang valid yang nantinya akan digunakan untuk penjualan invoice. Selanjutnya, setelah sudah diisi produk dari perusahaan ini, maka akan masuk ke sales order. Selanjutnya, kita pilih fitur penjualan dan klik sales order. Nah, di sales order ini kita akan mengeliskan orderan dari konsumen. Selanjutnya klik tambah dan kita pilih di kiriman dari mana stok. Selanjutnya pilih pelanggan. Nah, pelanggan ini sesuai dengan apa yang sudah kita listkan di mitra, dimana pelanggannya ini Andin. Selanjutnya kita klik tambah produk. Nah, setelah itu kita klik nama produknya, dimana nama produk ini sudah masuk ke daftar stok. Selanjutnya dimana nama produk yang dibeli oleh pelanggan kita itu seblak dengan kuantitas sebanyak 2 pieces dengan harga 25.000. Subtotal dari penjualnya itu langsung terbaca. Selanjutnya kita juga bisa membuat keterangan di sini, dimana saya buat keterangannya itu pembayaran bisa dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Setelah membuat keterangan, juga bisa membuat syarat atau ketentuan dari produk yang ingin dijual. Nah, setelah diisi syarat dan ketentuan serta keterangan, di sini juga bisa masukkan tanda tangan dan materai dari pengguna. Setelah itu kita klik simpan. Setelah sales order sudah dibuat, maka kita juga bisa menyimpan dan mengirim orderan ini ke pelanggan. Nah, di sini merupakan contoh invoice yang dikirimkan ke pelanggan melalui email. Selanjutnya kita bisa klik kirim sales order. Nah, setelah itu di sini akan masuk ke fitur penjualan di sales invoice. Nah, kita bisa klik tambah. Nah, setelah diklik tambah, klik pilih mitra. Di sini pilih mitranya itu Andin sesuai dengan apa yang sudah di list di mitra. Setelah itu klik tambah produk. Nah, untuk tambah produk sini kita pilih produknya itu basreng dengan deskripsi produknya itu 250 gram, kuantitasnya itu sebanyak 5 pieces, dimana harga produknya itu 15.000, lalu klik simpan. Nah, maka secara otomatis invoice-nya itu langsung terdata, dimana jumlah dari pembeliannya ini sebesar 75.000. Dan di sini juga bisa ditambahkan keterangan, di mana untuk isi keterangannya itu di sini saya membuatnya pembayaran bisa dilakukan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Selain keterangan, juga bisa menambahkan tanda tangan serta nama dari penjual. Di sini saya buat nama daripada penjualnya itu Prila Andini. Dan juga dapat membuat syarat dan ketentuan dari penjual. Untuk syarat dan ketentuannya saya sertakan nomor rekening dan metode pembayaran. Selanjutnya saya klik simpan, dan setelah itu di sini secara otomatis langsung terdapat invoice yang akan dikirimkan ke pelanggan. Kita juga dapat mengirimkan invoice ini melalui WhatsApp. Ini merupakan salah satu contoh isi dari invoice yang akan dikirimkan ke pelanggan melalui WhatsApp. Lalu kita bisa klik kirim invoice.
setelah kita klik kirim invoice, maka pesan ini akan masuk ke WhatsApp pelanggan. Setelah itu kita bisa pilih fitur kwitansi penjualan. Nah, fitur ini berfungsi untuk membuat kwitansi dari sales invoice yang sudah kita buat. Nah, kita klik tambah dan kita pilih pelanggannya. Pelanggannya itu Andin sesuai dengan sales invoice yang sudah kita buat. Nah, kita pilih metode pembayarannya itu secara cash dan akun keuangannya itu kita buat di kas kecil. Selanjutnya kita lihat ini merupakan invoice dari kwitansi penjualan. Untuk jumlah terbayarnya itu berjumlah 75.000. Dan setelah dilakukannya pembayaran oleh pembeli, maka kita klik simpan. Nah, untuk sales invoice ini sudah dibayar oleh pelanggan dengan jumlah 75.000. Akan masuk ke fitur penjualan di Buy Connect. Nah, fungsi daripada Buy Connect ini untuk secara online penjual berkomunikasi kepada pembeli. Nah, sini dapat dilihat untuk cara penggunaan dari fitur Buy Connect. Nah, setelah itu akan menjelaskan fitur pembelian. Nah, sebelum saya jelaskan fitur pembelian, di sini kita harus membuat di fitur produk dengan mengeliskan barang-barang apa aja yang kita butuhkan pada saat proses produksi. Nah, di sini saya beri contoh untuk nama produk atau barang yang kita gunakan untuk proses produksi itu. Yang pertama itu tepung terigu dengan deskripsi produknya itu 1 kilo dan satuannya itu kilogram. Untuk harga belinya itu sebesar 12.000 per kilo dan harga jualnya itu 12.000 per kilo. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, untuk produk pertama yang dibutuhkan dalam produksi pembuatan basreng dan seblak. Yang kedua itu saya beri contoh minyak goreng. Nah, untuk minyak goreng ini deskripsi produknya itu 1 liter. Ini saya pilih satuannya itu liter. Selanjutnya untuk harga belinya itu 25.000 dan harga jualnya itu 25.000. Selanjutnya diklik simpan. Nah, setelah sudah saya list produk apa aja yang digunakan dalam proses pembuatan basreng dan seblak, maka akan masuk ke fitur pembelian. Nah, di fitur pembelian ini yang pertama itu saya akan membahas mengenai purchase order. Nah, setelah dibuka maka kita klik tambah. Nah, di purchase order ini kita pilih diterimanya di mana, di stok. Selanjutnya kita pilih pemasok. Nah, untuk pemasok di sini saya sudah tuliskan di mitra, di mana saya pilih grosir amanah. Selanjutnya kita pilih produk. Nah, untuk produknya itu barang apa aja yang kita beli di grosir amanah. Di mana di sini saya membeli tepung terigu dengan deskripsi produk 1 kilo dan kuantitasnya sebanyak 7 kilo. Dengan harga per kilonya itu 12.000. Dan saya juga menambahkan produk, di mana untuk tambahan produknya itu saya membeli minyak goreng deskripsi produknya itu 1 liter dengan kuantitasnya itu sebanyak 5 liter. Setelah itu saya klik simpan. Lalu kita lihat di sini sudah ada subtotalnya sebesar 209.000 dan kita klik simpan. Maka di sini secara otomatis di fitur purchase order langsung ada orderan dari penjual ke pembeli di grosir amanah. Selanjutnya di sini merupakan jumlah daripada produk yang dibeli di grosir amanah. Selanjutnya masuk ke fitur purchase invoice. Nah, di purchase invoice ini kita juga bisa klik tambah. Selanjutnya kita pilih mata uangnya itu rupiah dan kita klik pilih pemasok.
Nah, sama seperti purchase order, di purchase invoice ini kita juga pilih pemasoknya itu di grosir Amanah. Lanjut kita pilih produk. Nah, di sini saya akan memilih produk minyak goreng yang sudah dibeli dengan kuantitasnya sebanyak 5 liter. Selanjutnya tekan simpan dan pilih kembali produknya. Di sini saya memilih produk tepung terigu dengan kuantitasnya sebanyak 7 kg. Lanjutnya klik simpan. Dan di sini secara otomatis terlihat bahwa subtotal dari pembelian minyak goreng dan tepung terigu sebesar Rp209.000. Di sini juga bisa kita simpan dan bayar pembelian. Nah, pembayarannya ini bisa menggunakan bank. Untuk bank apa saja yang bisa digunakan, bisa kita cari bank. Di sini bisa kita pilih bank apa saja yang ingin kita gunakan untuk melakukan pembayaran produk. Selanjutnya masuk ke fitur lainnya. Nah, di lainnya ini ada namanya fitur biaya. Nah, biaya di sini digunakan untuk mengelis kebutuhan apa saja yang digunakan pada saat proses produksi. Selanjutnya masuk ke fitur laporan. Nah, laporan di sini terbagi menjadi dua, laporan invoice dan laporan laba rugi. Nah, di laporan invoice ini kita dapat melihat jumlah terbayar dan jumlah terhutang. Dalam artian pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dapat kita lihat di laporan ini. Untuk rekap pembayarannya di sini saya memilih rekap pembayaran pada klien yang bernama Andin, dikarenakan pada proses pembuatan kwitansi tadi pelanggan yang bernama Andin sudah melakukan pembayaran secara cash. Nah, sini dapat dilihat hasil laporan daripada pembayaran. Terima kasih, semoga bermanfaat.